Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya di sini Siti Ilma Mukaromah di akun YouTube Ilma Mukaromah juga. Kali ini saya akan sedikit mereview tentang materi pengelolaan kelas, yang mana review kali ini ditujukan untuk tugas UTS mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh dosen kami Ibu Fitri Kurnia MPD. Langsung saja ya teman-teman. Dalam kegiatan belajar mengajar terdapat dua hal yang turut menentukan keberhasilan atau tidaknya suatu proses belajar mengajar, yaitu pengelolaan kelas dan pengajaran itu sendiri. Kedua hal itu saling tergantung. Siswa dapat belajar dengan baik dalam suasana yang wajar, tanpa tertekan dan dalam kondisi yang merangsang untuk belajar. Untuk mencapai suasana yang menciptakan suasana menumbuhkan gairah belajar, meningkatkan prestasi belajar siswa, dan lebih memungkinkan guru memberikan bimbingan terhadap siswa dalam belajar. Diperlukan pengelolaan kelas yang memadai. Pengajaran adalah proses menyampaikan atau menanamkan pengetahuan dan keterampilan sebagai proses menyampaikan atau menanamkan ilmu pengetahuan. Maka pengajaran memiliki tujuan yang utama, yaitu penguasaan materi pembelajaran. Keberhasilan suatu proses pengajaran diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran dari mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Materi pelajaran itu sendiri adalah pengetahuan yang bersumber dari mata pelajaran masa lalu yang disusun secara sistematis dan logis, kemudian diuraikan dalam buku-buku pelajaran, dan selanjutnya diisi buku itu yang harus dikuasai oleh siswa. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar untuk mengubah kondisi kelas yang sudah kacau menjadi kondisi optimal, sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Penanggung jawab kegiatan belajar mengajar adalah guru. Dengan demikian, yang memiliki kewenangan untuk mengelola kelas sepenuhnya adalah seorang guru. Sedangkan menurut pendapat beberapa ahli, menurut Made Pidarta, pengelolaan kelas ditinjau dari pengertian lama dan pengertian baru. Pengertian lama yaitu pengelolaan kelas adalah mempertahankan ketertiban di kelas, sedangkan pengertian yang baru yaitu pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan menggunakan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi pengelolaan kelas. Guru bertugas menciptakan, memperbaiki, dan memelihara organisasi kelas sehingga individu dapat memanfaatkan kemampuannya, bakatnya, dan energinya pada tugas-tugas individual. Pengelolaan kelas yang dilakukan guru bukan hanya tanpa tujuan, karena ada tujuan itulah guru selalu berusaha mengelola kelas. Walaupun kelelahan fisik maupun pikiran dirasakan, tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya mengandung tujuan pengajaran. Karena pengajaran merupakan salah satu faktor pendukung berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar dalam kelas. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual belajar dan bekerja. Kemudian terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan. Adapun secara khusus, tujuan pengelolaan kelas adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar. Dan yang ketiga yaitu membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Ada juga dari pengelolaan kelas tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pengelolaan kelas yang bersifat preventif dan pengelolaan kelas yang bersifat kuratif. Pengelolaan kelas tersebut semuanya yaitu telah dijelaskan dalam lingkup yang kecil, yaitu pengelolaan kelas yang bersifat preventif, yaitu dikatakan secara preventif apabila upaya yang dilakukan atas dasar inisiatif guru untuk menciptakan suatu kondisi dari kondisi massa menjadi interaksi pendidikan dengan jalan menciptakan kondisi baru yang menguntungkan bagi proses belajar mengajar. Keterampilan yang berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan belajar ini dapat ditujukan
dapat ditunjukkan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran ini dapat ditunjukkan melalui sikap tanggap guru bahwa guru hadir bersama anak didik. Guru tahu kegiatan mereka, apakah memperhatikan atau tidak, seolah-olah mata guru di belakang kepala sehingga guru dapat menegur mereka walaupun sedang menulis di papan tulis. Lalu pengelolaan kelas yang bersifat kuratif, yaitu pengelolaan kelas secara kuratif adalah pengelolaan kelas yang dilaksanakan karena terjadi penyimpangan pada tingkah laku siswa sehingga mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Dalam hal ini kegiatan pengelolaan kelas akan berusaha menghentikan tingkah laku yang menyimpang tersebut dan kemudian mengarahkan terciptanya tingkah laku siswa yang mendukung terselenggaranya proses belajar mengajar yang baik. Guru harus mengetahui pusat perhatian siswa pada waktu mengikuti pelajaran dalam kelas, apakah siswa-siswanya di kelas tekun, mengikuti dan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar atau tidak. Dari sorot mata dan gerak-gerik mereka dapat diketahui apakah mereka sudah tertuju dan mengikuti dengan baik proses belajar mengajar atau malah mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Ada juga beberapa pendekatan dalam pengelolaan kelas, diantaranya yaitu satu, pendekatan larangan dan anjuran, kedua yaitu pendekatan hukum atau ancaman, yang ketiga yaitu pendekatan pengalihan atau pemangsa bodohan, dan yang keempat yaitu pengalihan penguasaan atau penekanan, yang kelima yaitu pendekatan penguatan tingkah laku, yang keenam yaitu pendekatan proses kelompok, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pendekatan managerial psychological system. Sistem pengelolaan kelas juga banyak ragam yang telah diterapkan di negara kita, Indonesia, salah satunya yaitu kurikulum 2013. Pertama kali diterapkan secara nasional pada awal tahun 2014-2015 menjelang akhir masa jabatan Kabinet Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari jabatan Kabinet Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tadi, kritik dan penolakan kemudian bermunculan dari berbagai daerah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo kemudian melakukan evaluasi dan revisi terhadap beberapa bagian dari kurikulum yang baru tersebut. Kurikulum 2013 yang telah direvisi ini kemudian ditetapkan dan diterapkan kembali pada tahun 2016 dan 2017. Walaupun masih banyak kritik dan anjuran untuk revisi, kurikulum ini tetap dijalankan hingga sekarang. Di antara begitu banyak perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum sebelumnya, pengelolaan kelas adalah unsur yang paling banyak mendapatkan sorotan. Sorotan terhadap tata pengelolaan kelas tersebut muncul baik dari pemerhati pendidikan maksudnya, kemudian pendidik sendiri, tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat yang luas dari berbagai kalangan. Kemudian pengelolaan kelas yang baik menjadi penting karena peserta didik sebagai intake dalam pembelajaran merupakan makhluk sosial yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Tiap-tiap peserta didik memiliki tingkat kecerdasan, kematangan, juga psikologi dan biologis yang berbeda-beda sehingga menuntut kebijaksanaan guru dalam mengelola kelas. Unsur-unsur pengaturan tempat duduk peserta didik yang sesuai dengan tatanan kurikulum 2013 dalam pengelolaan kelas. Kurikulum K13 ini juga yang sering disebut juga sebagai kurikulum berbasis pendidikan karakter, menekankan pendidikan dan pembinaan berbagai karakter peserta didik. Guru dituntut untuk tidak hanya memperkaya aspek kognitif peserta didik, tetapi juga membangun asertif mereka. Keseimbangan antara kekayaan aspek kognitif dan asertif pada diri peserta didik diharapkan dapat membentuk generasi muda Indonesia yang cerdas, berkualitas, dan berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Lalu, untuk itu diperlukan sebuah keharmonisan hubungan antara guru dengan peserta didik dan kerjasama antara peserta didik juga tersimpul dalam bentuk interaksi. Lahirnya interaksi yang optimal tentu saja bergantung dari pendekatan yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan kelas. Berbeda dengan dulu ketika kurikulum KTSP diterapkan guru untuk banyak menerangkan dan memberikan ilmu kepada peserta didik.
sehingga peserta didik kurang mengeksplor dirinya untuk menunjukkan keberanian dan keahlian yang ia miliki dalam menanggapi permasalahan dalam pembelajaran, serta rasa tanggung jawab peserta didik yang kurang, sehingga kebanyakan metode KTSP tidak memandirikan peserta didik layaknya K13. Sehingga dapat kita lihat saat ini sistem pengelolaan kelas di Indonesia sudah lebih membaik dari tahun ke tahun, yang mana hal ini dapat disimpulkan bahwa K13 ini memang sudah relevan dengan keadaan pendidikan saat ini dan mampu membawa peserta didik Indonesia lebih berkompetensi tinggi dalam bidangnya masing-masing. Jika melihat kondisi pendidikan saat pandemi ini, memang sedikit mengubah sistem pengelolaan kelas yang tentunya menjadi tantangan baru para guru untuk mendidik peserta didik ekstra optimal, maksudnya dari biasanya. Pandemi ini bukan masalah merubah atau mengganti kurikulum yang sudah ada, tetapi meringkas dan memadatkannya agar menjadi kurikulum yang tidak membebankan pada siswa, terutama guru, yang mana muncullah kurikulum darurat atau menyederhanakan kurikulum. Untuk mengatasi pembelajaran saat pandemi ini, seperti yang telah dipaparkan oleh Bapak Nadiem Makarim, Kemendikbud RI, saat pandemi proses pembelajaran dilakukan secara daring, artinya pembelajaran dilakukan via online dan tidak datang ke sekolah. Hal ini merupakan suatu kendala juga suatu terobosan baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Kendalanya adalah banyaknya peserta didik yang mengeluhkan sudah bosan berada di rumah dan ingin cepat-cepat ke sekolah bertemu dengan teman-temannya dan mengikuti kelas layaknya pembelajaran seperti sebelum pandemi ya. Kemudian banyaknya peserta didik yang merasakan atau mengeluhkan tentang paket data atau kuota dan gangguan jaringan internet yang digunakan saat daring berlangsung. Kemudian banyaknya peserta didik yang kesulitan memahami internet atau kesulitan memahami sistem dari daring, serta pembelajaran yang disampaikan oleh guru berbeda saat mereka melakukan pembelajaran dalam tatap muka di kelas karena sulitnya pembelajaran jarak jauh. Juga banyak dari peserta didik yang belajar di rumah malah kebanyakan main game, malah tugasnya kadang yang diberikan oleh guru dari sekolah dari daring tersebut tidak dikerjakan, malah dikerjakan oleh orang tuanya. Dan ini kan menjadi suatu penyepelehan dari ilmu atau tugas-tugas dari sekolah. Artinya yaitu beberapa peserta didik karena tidak ada kontrol langsung dari guru kelas, akhirnya mereka malah menganggap tugas itu sepele gitu ya. Lalu masih banyak lah adanya kendala-kendala atau halangan yang dialami saat proses daring. Selain sistem daring melalui media sosial, ada juga sistem dari rumah ke rumah, artinya guru memberikan tugas dan materi pembelajaran ke setiap rumah peserta didik. Hal ini juga kurang efisien karena membuang waktu guru hanya untuk memberikan tugas ke satu peserta didik saja, yang sebaiknya dibuat suatu kelompok kecil agar menjadi efisien waktu, tenaga, dan biaya, atau juga melakukan pembelajaran tatap muka secara bergantian atau shifting. Solusi untuk ini adalah pemerintah telah menyediakan modul pembelajaran yang mencakup uraian pembelajaran aktivitas untuk orang tua, guru, dan siswa, yang mana hal ini modul ini ditekankan pada jenjang PAUD, TK, dan SD. SD di sini juga fleksibel, guru boleh menggunakan sistem daring atau modul disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan siswa. Namun untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK atau perguruan tinggi juga, pemerintah menyarankan daring dan boleh sesekali tatap muka sesuai dengan zona masing-masing daerah. Jika zona di masing-masing daerah itu masih orange dan merah, maka kegiatan tatap muka di sini dilarang. Maka daringlah yang menjadi solusinya. Tetapi jika dalam suatu daerah itu sudah berzona hijau atau kuning, maka diperbolehkan beberapa persen untuk melakukan tatap muka. Tentunya berbeda dengan sistem pengelolaan kelas sebelum pandemi. Dulu pengelolaan kelas cukup siswa datang ke sekolah, masuk kelas, mengikuti pelajaran guru dengan proses pembelajaran yang sangat aktif, menyenangkan, yakni adanya respon timbal balik
ya terasa menyenangkan lah daripada online yang hanya melihat HP atau layar HP dan layar komputer. Itu juga sangat menjenuhkan bagi peserta didik kita. Tahun ini sistem daring merupakan suatu terobosan ilmu baru juga, di mana dunia pendidikan kita mencoba mengembangkan IT di saat pandemi saat ini, yang mana dengan adanya daring ini kita bisa merasakan sistem pembelajaran seperti yang diterapkan oleh beberapa negara maju yang ada di dunia, sehingga negara kita tidak gaptek atau terbelakang dengan IT saat ini. Menurut pendapat saya juga boleh-boleh aja nih pembelajaran sistem daring saat pandemi ini dilakukan, karena memang mengingat keadaan yang darurat akan virus. Tetapi jika sistem daring ini diterapkan secara berkala, maka hal ini juga tidak ideal dan tidak optimal nantinya. Yang mana sangat kurang ideal tadi itu karena mengingat Indonesia adalah negara berkembang yang masih jauh untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan ilmu teknologi dalam pengelolaan kelas daring ini, sehingga perlu juga adanya proses pembelajaran tatap muka atau luring untuk mereview pembelajaran yang diajarkan guru kepada siswa agar siswa tetap memiliki kompetensi yang stabil. Karena selain daripada itu, yaitu terkadang meskipun pembelajaran daring ada beberapa orang tua yang kurang mensupport anaknya karena mereka gaptek sehingga kurang optimal dan tidak memperhatikan studi anaknya, sehingga anaknya kadang meremehkan tugas dari guru dan malah lebih nyaman memainkan game-game online. Selain dari itu, apabila pengelolaan kelas di kelas masih belum bisa dilaksanakan, paling tidak kelompok kecil siswa yang datang ke rumah guru untuk mendapatkan materi secara kontinu dan bergantian. Dan juga seorang guru harus memiliki cara yang kreatif, inovatif, serta inspiratif agar siswa dapat tertarik atau juga dapat termotivasi dalam pembelajaran daring serta pengerjaan tugas-tugas ketika ia dirumahkan. Selain itu juga guru dapat memvariasikan media pembelajaran juga dan memberikan sebuah misi atau tantangan dalam pembelajaran untuk mengeksplor lebih jauh bakat serta kompetensi siswa dalam melaksanakan tugas atau pembelajaran yang digunakan agar selama sistem daring siswa tidak bosan selama di rumah. Ya, itu tadi sedikit review dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan tingkah laku atau pengucapan nama atau titel yang kurang sopan atau kurang pantas. Terima kasih banyak untuk semuanya teman-teman yang sudah melihat video saya tadi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.